Yang saya hormati Kepala SD Negeri 25 Tobuali, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 25 Tobuali. Sebelum memulai acara seminar hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara inspirasi tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 25 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi oleh Pak Andi Mustami SPDSD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tentang disiplin positif modul 1.4, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk mewakili acara seminar hari ini, pertama-tama marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua doa. Untuk memulai acara kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 25 Tobuali yang diwakili oleh Bu Atun SPDI. Kepada Bu Atun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak, Ibu, peserta destinasi budaya positif yang akan diselenggarakan atau dilakukan oleh Bapak Andi Mustami SPDSD dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan berjalan lancar dan semua bisa dimanfaatkan oleh guru serta anak didik kita, bermanfaat bagi seluruh pembelajaran di sekolah SD 25 Tobuali. Itu aja yang kami sampaikan. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara keempat, yaitu pemaparan materi oleh Pak Andi Mustami SPDSD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tentang disiplin positif modul 1.4. Kepada Pak Andi Mustami kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, jadi di siang hari ini kita bersama-sama belajar bersama. Jadi intinya kami melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak yang mendiseminasi budaya positif. Jadi yang perlu kami sampaikan
pada Bapak Ibu semua. Jadi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sebentar. Kalau saya bilang tepuk satu kali, kalau tepuk dua kali, kalau tepuk kosong jangan berbunyi. Baik, kita mulai. Tepuk satu, dua, kosong. Ya, baik. Kita tepuk tangan semua kita sekarang. Baik. Tadi kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk memaparkan diskriminasi budaya positif. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diskriminasi budaya positif, baik. Pertama-tama kita buka dengan pertanyaan dulu. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kira-kira Bapak Ibu Rindu setuju atau tidak? Setuju. Jadi, baik, untuk Bu Sandes, apakah setuju memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju. Ya, baik, kita kembali ke pertanyaan yang kedua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Bagaimana Pak Heri? Setuju? Kalau Bu Isna, bagaimana? Setuju? Setuju. Baik. Jadi untuk nomor 3, apakah Bapak Ibu setuju guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Ya, setuju ya. Intinya jadi saya tidak memberikan umpan balik, mari kita nanti pas materi baru kita kaji sama-sama. Yang terakhir, apakah setuju jika guru berperan sebagai teman bagi murid? Setuju. Setuju. Jadi, apakah setuju jika guru berperan sebagai teman bagi murid? Ya. Jadi sini saya tidak akan umpan balik. Jadi nanti kita sama-sama belajar tentang budaya positif ini. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, karena itu singkatan Ki Hajar Dewantara. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan yang Ki Hajar Dewantara, itu tujuannya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu jadi ada 3. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun segala kodrat baik alam dan samaan. Jadi ada 2 kodrat itu.
dari pribadi, dari alam dan dari zaman kita rasakan pada saat ini, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, pendidikan menghambakan pada murid. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid dengan memberikan apa yang diinginkan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita supaya berpihak kepada murid, memberikan apa yang harus murid itu dapatkan. Yang ketiga, guru ibarat petani. Jadi kita ini sebagai petani, Bapak Heri ya. Jadi kita ini sebagai petani, sekolah itu ibarat tanah. Sekolah itu sebagai ibarat tanah. Jadi lahan itu ibarat Sekolah. ya sekolah, dan ibarat sebagai benih itu adalah sebagai jadi petani hanya bisa menuntun, kita hanya bisa menuntun ke arah yang lebih baik, ke arah yang berguna, ke arah yang bisa mensukseskan murid-murid kita, menumbuhkan berkembang biak benih itu jadi tumbuh subur seperti tanaman. Nah, baik, kita masuk ke materi sekarang. Dulu cuma mengantar. Jadi sekarang kita memasuki budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira tentang budaya positif. Jadi kira-kira di sekolah kita ini sudah ada belum budaya positif, Bapak Ibu? Selama ini kira-kira contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Contoh budaya positif apa kira-kira? Berdoa bersama sebelum belajar. Ya, di dalam kelas itu berdoa bersama sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran berakhir. Ya, itu salah satu. Nah, ada beberapa yang termasuk dalam budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif. Jadi disiplin positif itu ada namanya posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, segitiga diskusi. Inilah yang akan kita bahas dalam satu jam ke depan nanti. Jadi kita bersama-sama mempelajari dan kami berbagi dengan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, kita speaking. Jadi perubahan paradigma. Jadi ada A, coba berhadapan Bapak Ibu, kita bermain speaking dulu ya. Jadi ada yang jadi angka A, ada yang B. Ya, yang A itu Anda sendiri, yang B teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil atau dari kertas. Kertas itu sangat berharga. Benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuai benda tersebut dengan segala daya. Jadi buatlah sebuah kepala itu, dan teman Anda itu sebagai mau mengambil kertas itu di tangan Anda mau diambil mana? Sangat dan paling sangat berharga. Coba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dibujuk, bisa pakai kasih kacang kawan. Bisa menghadik, bisa dengan kasar, bisa dengan menyuap. Apa saja Anda dapat membuka kepala tangan Anda. Ya silakan. Ya, jadi silakan
Ibaratkan silakan kepal di kepal, yang satunya membuka. Ya, jadi nah, itu ya, silakan coba diperhatikan. Satu yang kepal, satu yang buka. Ya, silakan. Satu yang kepal, satu yang buka. Jadi bisa rayuan, ayo lakukan. Nah, bisa dengan nanti saya berikan dengan apa gitu. Jadi harga yang anggap itu kepala itu sebagai, jadi intinya coba dari Ibu Kanjeng coba dipaparkan coba sedikit aja. Kira-kira antara A dengan B ini. Kira-kira Ibu sebagai A. Nah, coba. Coba kira-kira sedikit aja pendapat Ibu tentang Ibu sebagai A-nya. Ya. Apa kira-kira Ibu? Ibu sebagai A-nya. Apa Ibu berikan harga itu? Apa Ibu simpan yang berharga bagi Ibu itu? Apa diberikan atau memang saya harus simpan, jaga? Nah, itu kayak gitu. Apa kira-kira pendapat Ibu? Ya, kalau menurut pendapat saya, karena barang yang berharga itu harus kita pertahankan. Ya. Nah, jadi bagaimana cara orang yang meminta itu, bagaimana caranya supaya saya itu bisa memberikan itu, bagaimana caranya tergantung orang yang meminta tadi. Kalau bisa saya pertahankan. Ya, itu. Ya, tepuk tangan untuk Bu. Kita satu lagi. Ya, dari satu lagi kira-kira. Ya. Jadi intinya itu tergantung kita Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga itu kita pegang atau kita serahkan ke orang-orang itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kita melihatnya, memandangnya dari segi apa? Ya. Baik. Jadi itu tadi. Baik, itu pertama tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, itu pengalaman kita. Baik. Nah, jadi silakan dilihat. Miss memberi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Oke, besok. Para kita tuh jangan sampai mengarahkan kepada murid kita. Ya, baik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita menyampaikan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ternyata itu orang yang lebih memaksa kalau dia minta dengan adanya itu lebih memaksa. Yang orang dewasa ini lebih banyak memaksa. Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi itu yang A dengan yang B tadi kan memaksa. Itu salah satunya. Nah, mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu mengontrol diri kita sendiri, ya baik-baik. Jadi ini stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu susah sekali, Bapak. Kita jadi untuk harus sama pemikiran sama kita. Ya. Jadi kalau yang dari kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan orang.
kita melihat orang itu kalau menurut dari kontrolnya. Yang kedua ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau respon. Tapi kalau dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu bersalah, ketika anak itu membuat salah, dia pasti ada tujuannya. Tujuan itulah yang harus kita betulkan. Ya, jadi kalau lihat anak itu bertengkar, pasti dia mempunyai tujuan. Tapi tujuannya yang salah. Itulah guna kita sebagai guru meluruskan dari tujuan tersebut. Selanjutnya, memaksa pemaksaan pada saat uji gagal. Itu kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu kita bisa memilih ya. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau dari kontrol ini, model berpikir menang dan nah, budaya positif, perlukah disiplin positif di sekolah kita? Perlu tidak Bapak Ibu? Ada dua kata yang perlu digarisbawahi, yaitu disiplin dan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Kira-kira disiplin positif apa kira-kira? Baik, mari kita pelajari bersama-sama. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita dituntut disiplin, pasti ada rasa tidak nyaman. Betul apa Ibu? Ketika dituntut harus datang pagi, cepat, pulang tepat waktu. Nah, itu pasti ada ketidaknyamanan. Nah, itulah bagaimana cara kita ketidaknyamanan ini menjadi nyaman untuk kita laksanakan. Itulah definisi disiplin positif. Jadi merupakan salah satu pendekatan disiplin diri. Itu mulainya disiplin diri dari diri kita sendiri. Yang mampukah seseorang untuk mengontrol perilakunya untuk kesadaran dan tanggung jawab. Nah, yang menjadi permasalahan kita itu sering lalai tidak sadar. Betul apa Bapak Ibu? Kita tidak sadar dan tidak bertanggung jawab bahwa kita ini, saya harus menyelesaikan tugas, saya ini sebagai guru, jadi harus mendidik, menuntut sesuai dengan filosofi yang kita dibantara tadi, menuntut anak ke arah yang derajat yang tinggi setingginya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri itu dari diri anak itu sendiri. Jadi kalau kita sering, kalau bukan dari anak itu sendiri, ya perlu kita beri hukuman ataupun kontrol sebagai teman, tetap kalau bukan dari dirinya sendiri. Sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari luar. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi nilai ini sifatnya positif manusia, tujuannya untuk mencapai kemuliaan. Nilai yang disepakati bersama itu akan menghasilkan kebaikan
untuk kita bersama. Contoh profil Pancasila. Jadi nilai-nilai ini itu sudah dibuat dan dalam profil Pancasila. Jadi ada berapa Bapak Ibu profil Pancasila? Ada? 6. Jadi kita sudah tahu bersama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermulia, mandiri, negara kritis, apalagi berkebijakan global, kreatif. Itulah profil Pancasila. Nah, ini nilai-nilai dibagikan di kelas atau di sekolah. Bapak Ibu lihat, ini bisa kita bersama memberikan salam kepada anak-anak itu sangat-sangat penting. Jadi anak yang datang usahakan kita yang memberi salam, tidak perlu menunggu anak yang menyampaikan tangan salam. Kalau bisa kita yang duluan, karena kita sebagai penuntun, contoh. Jadi kita yang duluan memberikan salam kepada anak. Ya, lihat nilai-nilai berikan di kelas atau di sekolah kita yang kita laksanakan untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih baik lagi dan lebih mari kita bersama-sama. Nah, kita juga kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai. Jadi anak itu, Bapak Ibu, ketika anak itu sering mengambil makanan kawannya dengan paksa, itu bisa kategori dia itu apa namanya? Ya, di 5 kebutuhan nilai. 5 kebutuhan nilai. Penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Ketika anak-anak ambil contoh, ketika anak-anak itu mengambil hak kawannya atau minta paksa cara makanan, itu kira-kira kondisi anak itu kebutuhan dasarnya yang mana tidak terpenuhi. Penguasa ya, penguasa atau yang lain. Kalau guru itu apa kira-kira? Anak mengambil paksa makanan temannya untuk dimakan. Itu kalau orang yang penguasa, bisa juga, ya. Ya, bertahan hidup juga bisa. Kalau kesenangan, sudah. Ya, kebebasan, kasih sayang. Jadi 5 ini yang harus terpenuhi di yang ada harus dalam ketika salah satu yang ada terpenuhi, pasti anak itu akan melakukan sesuatu yang sering kita anggap salah. Padahal dia mungkin melakukan itu karena memang mungkin dari rumah lupa sarapan ataupun memang belum sarapan, akhirnya mengambil makanan kawannya atau sering minta duit kawannya. Itulah kita sebagai guru harus ketika melakukan hal itu kita harus memverifikasi namanya. Jadi jangan langsung menuduh anak, memvonis anak itu bersalah. Jangan ada alasannya. Kenapa kamu mengambil uang si A atau si B? Tapi karena saya dari tadi belum makan Pak, di rumah lupa. Jadi kita sebagai guru tindakan kita untuk lain kali makan dulu di rumah. Itu kita memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak itu sehingga bermanfaat dan selalu diingat oleh anak itu. Ya, kebutuhan bertahan hidup salah satunya kesehatan, rumah, makanan, psikologis itu juga sangat berarti buat kita. Kebutuhan ini kebutuhan akan perasaan aman. Ya. Ketika dia tidak aman, perutnya lapar,
pasti dia mencari. Sama juga seperti orang yang ketika dia tidak mendapat pekerjaan, dia melakukan pekerjaan yang tidak baik, itu karena dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Sering kita di TV di mana melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia kebutuhan bertahan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kadang-kadang anak kita tuh lari kelas, dia tuh mau kasih sayangnya yang mungkin kurang di rumah. Itu salah satu kita sebagai guru harus melihat kondisi anak kita tuh sering lari, sering mau diperhatikan. Mungkin biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar tidak suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Ini misalnya kebutuhan ini, cinta dan sayang. Malah nyari perhatian guru ya kan, caper kepada bahasa kita ya, besar. Ya, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ya, anak-anak itu siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi. Biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, sering kita jadi ketika anak itu ingin jadi pemimpin, jangan dihalangi terus, diberi motivasi. Suka mengamati dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Anak yang biasanya sifat ini kebutuhan penguasa itu ketika dia bersalah, dia pasti kecewa. Ketika dia melakukan kesalahan, dia pasti merasa kecewa. Kebutuhan kebebasan. Siswa yang mempunyai kebebasan tinggi, pilihan perlu banyak, gerak, coba-coba, tidak terlalu berpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Jadi yang kebutuhan bebas ini suka mencari kebebasan yang baru. Terus yang terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini semua orang pasti ingin menginginkan. Baik, Bapak, kita harus kebutuhan kesenangan. Kesenangan yang bagaimana? Siswa kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal-hal yang disenangi, suka bermain, suka mengoleksi barang, dan suka menuju bergurau. Jadi kesenangan. Jadi antara itu kesenangan kita untuk kita laksanakan sehingga dalam hati kita itu merasa senang dan selalu merasa senang, dan ketika mengajar itu ada kesenangan tersendiri dalam hati kita. Motivasi perilaku manusia. Selanjutnya dalam motivasi itu ada tiga. Ada tiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada tiga motivasi perilaku manusia. Ada imbalan, penghargaan, dan ada juga menghargai diri sendiri. Dari tiga ini yang perlu kita tanamkan atau yang perlu kita adalah motivasi dari mana internal? Dari diri. Dari diri sendiri. Bukan dari ini motivasi eksternal di luar. Itu juga orang manusia itu adalah dari motivasi dari diri sendiri. Bagaimana kita mengantarkan itu memiliki motivasi internal? Itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Jadi intinya kita mengantarkan, menuntut sehingga anak itu menjadi anak yang berguna bagi dirinya, agamanya, dan untuk bangsa. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa artinya? Saya baca bersama-sama. Tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. yang berat itu adalah memerintah diri kita sendiri. Bisa memerintah sendiri. Karena disiplin itu karena diri kita sendiri yang terlalu susah untuk mengatur diri kita sendiri. Lebih enak mengatur orang daripada mengatur diri kita sendiri. Nah itulah bagaimana caranya supaya menurut Ki Hajar Dewantara ini merdeka itu terlepas dari perintah, akan tetapi membuat pemerintah diri sendiri. Itu yang susah kita lakukan. Betul tak baik? Jadi bagaimana caranya menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, coba kita baca bersama-sama. Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena Anda ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari dari ketegangan dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Jadi kita Bapak Ibu kita respati bersama. Di manakah posisi saya sekarang? Di manakah posisi kita sekarang? Jadi kalau ditegur oleh atasan, Anda kemudian mendapat surat perintah, ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita menghindari hal-hal itu. Kita harus dari kita sendiri. Jadi karena tanggung jawab kita sebagai guru, itulah yang harus kita laksanakan. Ataupun ingin dihargai, ingin disebut paling rajin datang. Dan ketika misalnya atasannya tidak pergi datang. Ya, jadi itu jadi salah satu inti dari kita bisa lihat di manakah posisi kita sekarang. Ya, Pak Heri, di mana posisi sekarang Pak Heri? Ya. Jadi kita bisa merasakan di mana posisi kita sekarang. Apa kita sebagai teladan bagi murid kita, bagi siswa kita, bagi warga kita juga. Jadi dari sini sebagai motivasi kita bersama. Kami juga masih banyak kekurangan. Nah, jadi itu kita sama mengingatkan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini salah satu hukuman. Dan ini Bang, kalau hukuman itu menyakitkan, terus tidak nyaman. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi kalau penghargaan ini tidak merusak hubungan, ya, jadi kalau kita ya mematikan kredibilitas hukum dengan sikap ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan ini boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Atau tidak kita memberikan pujian kepada anak. Ya, jadi itulah. Jadi hukuman juga menurut kejadian ini harus dihindari oleh kita. Jangan sampai anak ini sakit hati berlarut-larut sampai jadi besar dewasa mencap kita guru sebagai guru yang paling jelek, guru yang paling. Nah, kalau kita disebut guru yang paling cantik,
Alhamdulillah. Guru yang paling ganteng? Alhamdulillah. Guru yang paling baik? Alhamdulillah. Kalau kita guru saya yang paling titik, itu ada pada bahaya kita. Jadi kita mari sama-sama mengantarkan murid kita sehingga kita sebagai guru dicap guru yang paling dirindukan murid. Ya. Ketika kita pindah sekolah, ketika pindah tugas, anak itu merasa merindukan kita. Itulah yang kita harapkan kepada anak-anak. Kalau kita misalnya Pak Adi pindah, siswa senang. Jadi kita sebagai guru yang paling, iya mungkin itu salah satunya. Ketika anak-anak itu misalnya Pak Wahyu mau pindah tugas, anak nangis semua, sedih dan sebagainya. Itu salah satu guru yang dirindukan oleh siswa. Mari kita bersama-sama melaksanakan tugas supaya kita selalu dirindukan oleh siswa. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah kita sering konsekuen restitusi. Ini sering pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Belum ya? Ya, kalau di istilah ini ada di guru penggerak. Jadi makanya kami sebagai guru penggerak haruskan menyampaikan kepada Bapak Ibu jadi paham atau mengerti. Jadi sebenarnya baik, kita lanjut sini aja. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu proses 2004. Ini pengertian dari restitusi. Ada namanya segitiga, bukan segitiga. Jadi kita pelajari bersama. Yang pengertiannya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali. Jadi jangan anak dari kotak-kotakan. Jadi jangan sering mengotak-kotakan orang. Jadi karena sering mengotak-kotakan perilaku kita sendiri yang akan tidak nyaman. Nah, ciri-cirinya, kita sama-sama membaca. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawanan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tugas kita menurut pengertian dari restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan membuat anak itu bersalah. Kita selama ini ketika anak bersalah kita voniskan kamu ini bersalah. Padahal anak itu melakukan sesuatu kesalahan ada alasannya. Kalau tadi yang mungkin kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi di rumahnya atau kasih sayangnya orang tua tidak ada di rumah. Ada mungkin ibunya sudah meninggal atau ayahnya meninggal, akhirnya dia tidak merasakan kasih sayang orang tuanya. Jadi kita harus pintar-pintar Bapak Ibu yang mendidik anak ketika anak itu mendapatkan masalah, jangan ditambah lagi jadi masalah. Itu tugas kita. Jadi perbedaan contoh kasus nih,
Siswa sering tidak mengerjakan PR, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 tahun. Itu hukuman yang dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan. Ya, saya juga pernah merasakan. Di hormat bendera selama dan juga pernah menulis buku sampai 100 lembar. Itu menulis, itulah. Jadi guru marah dan murid takut. Ini jadi hukuman yang kita berikan. Muridnya marah, gurunya marah, muridnya takut. Terbalik ya. Jangan muridnya marah, gurunya takut. Nah, itu bahaya. Jadi intinya hukuman ini kalau bisa kita hindari. Nah, yang konsekuensi, ya, sama-sama ya, jadi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi tidak mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini juga masih kategori diberi sedikit dari hukum, jadi diberi itu namanya diberi sifat jerah. Jadi kalau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi siswa hanya menghormati peraturan yang telah kita buat di sekolah atau di kelas. Nah, bagaimana kalau restitusi? Kita baca bersama. Guru menanyakan perhatian ke kelas, menanya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu kita nanti kita praktek bagaimana membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas? Halo. Hai. Sudah ada belum keyakinan kelas Bapak Ibu dibuat di kelas? Samakah dengan sepakatan kelas dan dengan keyakinan kelas? Sama, ayo, sama. Saya mengatakan siapa yang bilang sama? Ya. Kalau tidak sama yang lain, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas sama atau tidak? Beda lagi, jadi sama. Nah, baik, nanti kita sama-sama kita lihat dan nanti kita praktek dan nanti sama-sama. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, ya nanti kita apa perbedaan peraturan kelas, apa perbedaan keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya itu 5 posisi kontrol restitusi. Ya, silakan Bu. Nah, jadi ada penghukum, wajah-wajah penghukum. Ada pemantau di mana ada bakso terbaru dari luar, pemantau. Terus pembuat rasa salah. Kemudian teman, ada manajer. Di manakah posisi kita sekarang ini? Penghukum, pemantau, pembuat salah, teman atau manajer? Di mana? Pemantau. Atau di mana? Pemantau. Nah, pemantau. Kalau Bu Bindu di mana? Teman. Penghukum. Sering penghukum. Nah, kalau Pak Layu pada posisi manajer. Manajer ya? Ya, manajer. Kalau Pak Hedi? Kira-kira Pak Hedi? Ada nggak? Apa tidak ada di situ? Membuat rasa bersalah. Ya. Nah, jadi kita ini perlu kita pelajari dan perlu kita resapi bersama Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita menemukan masalah pada pemerintah, kita selesaikan secara baik-baik dan jangan sampai anak itu merasa bersalah dan anak itu selalu mencari diri sebagai guru hukum. Ya, baik.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita lakukan sering bersedia. Nah, jadi mana ada posisi kita sekarang? Penghukum. Nah, yang sering kita ucapkan apa? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Rupanya itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Di selama ini kita belum tahu. Rupanya termasuk menghukum anak. Jadi kita sama-sama belajar. Ya, sekarang kondisi pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kalau tidak punya atribut, berarti disuruh membeli atribut. Jadi pemantau. Kalau ada lagi pembuat rasa bersalah, apa kata-katanya? Coba kita sama-sama membaca. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ya, jadi kan biasanya saya sering dengar Bapak, Ibu, Bapak kecewa dengan kamu. Di sini disuruh masih saja membuat masalah. Nah, berarti rata-rata kita itu banyak di benar, benar Pak Hedi. Nah, jadi kalau gurunya di mana posisinya? Teman ya. Teman, ayo cara teman, kita kepada teman. Ayolah yang tertib buat guru Bapak. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini teman. Jadi bahasa dan jadi menganggap teman. Menganggap teman. Terus manajer. Bahasanya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi Bapak Ibu semua, yang dari sekian 5 posko ini diharapkan kita posisi di mana kira-kira? Diharapkan di sebagai manajer. Di posisi ini yang paling disyaratkan adalah di posisi nah, jadi jangan langsung menghukum anak, jangan menyalahkan anak, cari dulu solusinya, ditanyakan. Kamu berbuat salah pasti ada alasannya. Apa alasannya? Itulah yang perlu ditanyakan ketika anak bersalah. Nah, jadi 5 posisi kontrol. Jadi kita rasakan bersama-sama di manakah posisi saya sekarang, kita lihat sama-sama. Ya. Misalnya semana posisi saya. Menghukum ya. Sering menghukum anak. Jadi untuk selanjutnya kita hindari dan kita sebagai manajer yang diharapkan. Biar peran itu bersalah, diarahkan sama-sama. Semua anak itu pernah bersalah, tapi kamu pasti bisa merubahnya. Itu salah satu bahasa. Ya. Patuhi aturan saya atau awas nanti kamu selalu saja salah. Itu apa itu? Itu apa itu? Penghukum atau pemantau? Ya? Penghukum. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Nah, apa itu? Pemantau atau penghukum? Ya, ayo bantulah demi Ibu ya. Ayo ingat tidak semua bantu Ibu selama ini. Apa? Ya, teman. Jadi kita memakai itu ketika kondisi bisa memakai teman bisa. Kalau kondisi kita kondisinya ya. Tapi yang disarankan itu adalah sebagai manajer. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Manajer.
Biar apa itu? Manajer atau peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Manajer atau hukum atau hukum atau Hukum merah. Nah, sekarang kita sama lagi. Apa yang kita yakini? Yang hitamnya adalah belajar. Ketika anak kita, siswa kita ada yang bersalah karena kita tidak ada guru BK, itu yang menjadi guru BK guru kelas itu sendiri. Jadi yang perlu kita tanyakan ketika ada bersalah, apa yang kita yakini, keyakinan kelas itu. Jadi kita bikin keyakinan nanti kita kasih contoh. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ditekan pada anak itu, lalu semua orang itu pernah bersalah. Bagaimana kamu memperbaikinya? Lalu apa yang akan kamu perbaiki? Itu tadi ditekan anak itu, lalu kita memberikan keyakinan kepada anak itu yang telah dilaksanakan itu, memberikan bahwa itu dilaksanakan adalah salah. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi kita nanti sama-sama membuat keyakinan di kelas. Sama tadi. Sekarang hukuman atau konsekuensi. Ayo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa itu? Hukum atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu karena itu kesalahan yang dibuat. Jadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket 2 jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari. Itu masuk. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Itu Bapak Ibu pernah merasakan tidak? Waktu ketika sekolah. Saya pernah merasakan. Ini salah satu kaki sebelah. Memastikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tinggal pelajaran. Konsekuensi apa hukuman kira-kira? Ayo kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Siapa yang bisa jawab? Mengapa harus keyakinan kelas yang harus kita buat, bukan peraturan saja? Siapa yang? Jadi? Oke. Perhatikan pertanyaan itu. Mengapa kita haruskan memakai helm saat mengendarai motor? Itu peraturan apa keyakinan? Mengapa kita memilih peraturan harus cepat datang waktu mengikuti pelatihan? Ya, supaya tidak terlambat. Itu pertanyaan. Sekarang
apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu dibaca. Tahu Bapak Ibu apa itu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Sama nggak? Sama? Berbeda. Gimana perbedaannya? Ya, jadi diharapkan di dalam kelas itu kita harus mempunyai kesepakatan kelas. Itu keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat menjadilah sebuah keyakinan. Ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kesepakatan sama-sama. Sebelah kami guru dan murid sepakat kan? Ini kan kalau yang ini kan peraturan kan menjaga kebersihan sekolah setiap yang bikin. Nah, kalau ini semuanya terlibat. Kami guru dan murid yang saling, kami murid yang semangat, kami murid yang peduli dengan jadi untuk kita bersama-sama ini contoh untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi tidak selama ini kan yang bikin cuma kita, ketik-ketik tempel, ketik-ketik tempel. Jadi anak itu merasa tidak memiliki dan memberontak karena dia tidak dilibatkan. Kalau kita sama ketika kita mau belajar, nah, kita mau bikin kesepakatan belajar dulu. Seperti kan kalau misalnya mau ke WC atau keluar atau tengah keluar, itu kan kesepakatan kita bersama. Jadi kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami belum? Nah, baik. Ya, silakan. Jadi kita bersama-sama mempelajari dan berbagai misi dituntut untuk berbagi. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ya, biasa dari peraturan. Kemudian dibuat dalam bentuk sedikit saja ada sesuai dengan sisi kelas dan sekolah dan ditetapkan. Semua warga kelas selalu sekolah ditetapkan semua kuat. ya, ini cara membuat keyakinan kelas. Jadi yang kelas itu jangan ada kata-kata jangan, dihilangkan saja. Dihindari ada kata-kata jangan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Nanti kan dia lupa. Buanglah sampah pada kesepakatan bersama. Jadi guru dan murid sama-sama membuang sampah di tempat. Nah, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah ini kurang tepat, maksudnya dilarang, kalau bisa dihindari kata dilarang. Apa kira-kira yang tepat sama?
Apa kira-kira? Itu kita bikin apa ya? Itu intinya yang didapat keyakinan kelasnya adalah ada di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran mulai itu bagi orang. Nah ini juga dilarang. Sebaiknya dari kata dilarang kalau bikin keyakinan kelas. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang tepat kata-kata? Mohon tidak mengganggu orang lain. Nah bisa berarti mohon Tidak melakukan kekerasan. tidak melakukan kekerasan. Yang kita bikin kita sendiri ya Pak Ibu. Dari kata-kata yang enak dibaca bisa seperti bersama. Nah, ini jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan yang keyakinan. Nah, ketika anak berkelahi yang mana Bu? Ketika berkelahi di mana, maksudnya mana? Menghormati orang lain ya. Dilarang itu keyakinannya adalah ya, baik itu Pak. Jadi, nah ini cara merumuskan keyakinan kelas. Nah, cara merumuskan berdiskusi mengenai peraturannya. Terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas yang tidak usah terlalu banyak. Yang penting paling penting di dalam kelas itu apa kira-kira kondisi anak di dalam kelas itu yang sangat dibutuhkan. Ada 5 kira-kira. Ya, ini seharusnya nih kita praktek tapi waktu yang mepet jadi kita laksanakan di lain saja. Nah, segitiga restitusi. Tadi kan tadi apa ya? Tadi. Ayo, tadi apa ya? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan hingga mereka bisa kembali ke kelompok. Jadi ini ada namanya segitiga, segi ada 3. Jadi menstabilkan maksudnya itu dari setiap orang itu pandai berbuat salah. Kita menetralkan mana itu bahwa semua orang itu pernah salah. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Itulah jadi ada 3 ini. Ini contohnya. Ini contohnya yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Termasuk kalau kita wajar sama, termasuk ibu juga kalau kerja pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Nah, terus kembali ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Katanya alasannya. Jangan menanya alasannya. Langsung kita mulai saja terus tanpa kita alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini namanya validasi kebutuhan. Terus kita menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas tuh di dalam kelas materinya sudah bikin kan? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau nilai apa yang telah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, menanyakan keyakinannya karena kita sudah berbuat. Nah, ini contoh. Di contoh yang pernah saya praktekkan kemarin. Ya, jadi saya minta satu jadi murid, satu jadi guru, dan mungkin silakan maju depan. Kalau itu wawancara sama murid sama gurunya.
sama Bu Risma maju ke depan. Satu jadi murid, usada jadi murid ya. Gurunya dari Pak. Boleh, silakan. Ya, muridnya boleh silakan. Di sini coba. Ayo, kita praktekkan sebentar. Bisa buka kelihatan Pak? Sama dengan depan Pak? Sama dengan sama tanya dengan itu. Ya, baik. Ya, coba yang kita praktekkan. Nama berapa? Sandes, kenapa kamu tidur-tiduran di dalam kelas saat Ibu menjelaskan tadi? Saya mengantuk, Bu. Ibu tahu. Sandes, kenapa kamu tidur-tiduran di dalam kelas saat Ibu menjelaskan pelajaran? Saya mengantuk, Bu. Ibu tahu semua manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu saat masih sekolah juga pernah melakukan hal itu. Tapi yakinlah bahwa Sandes pasti bisa menyelesaikan hal itu. Kalau Ibu boleh tahu, semalam kamu tidur jam berapa, Sandes? Saya tidur jam 12 malam, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Saya minta maaf, Bu, karena saya main game sampai larut malam, Bu. Besok pagi, ya, kita kan sudah tahu kita mau sekolah. Apakah Sandes masih ingat kira-kira kelas kita? Masih, Bu, memperhatikan penjelasan Ibu pada saat pembelajaran. Nah, sekarang apa yang bisa Sandes lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Bu, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Baiklah, kalau begitu, Bapak Ibu maafkan. Bapak Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Yakinlah, Sandes pasti bisa melakukannya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Sandes. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu kita praktekkan sama-sama, namanya ketika anak melakukan kesalahan jangan diponis langsung bersalah. Tanyakan dulu alasannya apa, kenapa kamu melakukan itu, sesuai dengan keyakinan kelas tidak. Kalau tidak, keyakinan siapa yang melanggar harus kita perbaiki bersama. Jadi itu salah satu proses segitiga restitusi. Jadi kita dituntut untuk memberikan kepada anak itu, jangan sampai kita sebagai guru yang selalu sibuk menyalahkan siswa dan seterusnya. Kita itu dituntut untuk mengantarkan murid dan murid. Jadi diutamakan adalah murid dan murid. Jadi itulah salah satu kita bisa mengantarkan anak kita, dan kita juga merasa senang dan selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Nah, baik. Budaya positif berdasarkan penerapan baca itu nanti kita juga
mengajari akan terbentuknya suatu kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah atau disebut sebagai budaya positif. Mari kita bersama-sama membuat budaya positif di kelas kita masing-masing. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman pada murid selama proses belajar. Jadi kalau kita bikin kesepakatan itu, anak merasa nyaman, kita juga menegur anak atau memberi nasihat itu lebih enak. Kalau kita mempunyai keyakinan, jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama murid, guru, kalau bisa sama orang tua juga bisa. Jadi orang tua bisa mengontrol anaknya. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi, instinktif dan diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Baik, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dihajar Dewantara, PhD, disingkat PhD sekarang. Yang lagi istilah itu PhD, Dihajar Dewantara. Sekian, terima kasih, salam bahagia, terima kasih banyak. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami sendiri, bagi Bapak Ibu, bagi murid kita, sehingga mari kita bersama-sama mengantarkan kita atau murid kita berguna bagi dirinya, agama, nusa dan bangsa. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ibu Samin yang telah memberikan seminarnya kepada kami. Semoga apa yang telah dijelaskan hari ini bisa kami ambil yang baik dan bisa kami serap ilmunya dan diberikan kepada pas kami bekerja memberikan yang itu. Mungkin ada satu kata yang bisa saya lihat untuk dijadikan motivasi seminar hari ini, yaitu disiplin